Ahmad, Hadir. Aisyah, Hadir. Aisyah, Aisyah Selvira, Aisyah Jafira. Aisyah Sofira nggak masuk. Apa lagi dia? Asyik. Akbar, Hadir. Almira, Hadir. Arnet, Hadir. Aska, Hadir. Adri, Rian. Pratama, Adi. Ben, Hadir. Karisa, Hadir. Ibu Merdamai, Iya. Kainai, Hadir. Lutfia, Hadir. Farhan, Hadir. Muhammad Faturrahman, Hadir. Naisa, Hadir. Naila, Hadir. Naufal, Bagus. Widianur, Hadir. Bila, Bapak, nama saya ketuker sama Naila. Najla Jafira, Oke. Hadir, maaf hadir. Naila. Hadir. Oke. Baik, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang KKA, Coding dan kecerdasan artifisial. Oke, ya bahasa Indonesia. Ini sebenarnya ada 3 modul yang harus kalian pelajari nanti. Ini adalah pengoperasian pengaplikasian. Nanti kemudian prompt. Terakhir adalah pembuatan programmingnya. Ya, itu kemungkinan nanti kelas 12. ya. Baik. Untuk pengoperasian dan pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ini saya membuat pakai Sway. Jadi aplikasi buatan Microsoft Office yang online yang seperti PowerPoint itu kita bisa pakai Sway. Sway. Nah, tujuan pembelajaran ada 5, ya. Kita belajar berdasarkan proyek, nanti membuat sebuah proyek dengan pendekatan STEM. Tahu STEM? Enggak. Saya nyebut di kelas 10.1 STEM itu kekuatan. Tulisannya apa? Jadi setiap pembelajaran materi apapun harus dikaitkan dengan STEM. Ya. Kemarin PPKN STEM, Science harus ada ilmu pengetahuannya, mau IPS atau IPA-nya. Kemudian teknologi biasanya perangkat. Terus apa lagi? E-nya engineering. Engineering itu perencanaan. Ya. Bukan buat saja tapi merencanakan, mengatur itu engineering. Terakhir adalah matematik yang berkaitan dengan angka. Ya. Nah, diharapkan dapat menjelaskan definisi, karakteristik dan prinsip dasar cara kerja KA, kecerdasan artifisial, karena setiap hari kita pakai AI. AI itu ciptaan AI itu ciptaan Allah. Iya, itu bersama. Ini ciptaan siapa? Allah. Kamu bisa jawab kalau saya tanya. Saya tanya kenapa kamu? Tadi saya bilang AI ciptaan Allah, kata kamu bukan, ya kan? Kalau saya tanya, terus dijawab iya. Ini pulpen ciptaan Allah kata kamu. Kenapa bisa dikatakan ciptaan Allah? Kok bisa begitu? Yang buat siapa? Nah, yang buat manusia. Apa bedanya pembuat dan pencipta? Atau berkreasi? Mindset kalian sekarang harus bisa ditata. Penyakit sekarang, zaman sekarang adalah penyakit kejiwaan, mental. Mental asal dari kepala, mindset kamu. Kalau kamu sering mah, sering penyakit perut, itu biasanya dari kepala. Iya, kamu kebanyakan stres mikirin sesuatu, sakit perutnya, ada emah, ada bisa yang lebih parah adalah kanker.
Seperti itu. Mindsetnya, semua ini memang kita yang buat manusia, tapi yang ngasih ilham untuk membuat. Allah. Terus kamu sekarang buat siapa? Kita lanjut. Kemudian setelah menjelaskan definisi, menganalisis contoh-contoh penerapan perangkat KA, apa saja, merancang sebuah konsep solusi berbasis KA, solusi menggunakan AI, kemudian menerapkan kolaborasi dengan berbagai perangkat AI untuk mendukung penyelesaian proyek dan mengkomunikasikan hasil rancangan proyek. Tahu maksudnya mengkomunikasikan? Ya, presentasi itu mengkomunikasikan. Ada masalah nih, masalah sekolah aja. Satu masalah sekolah apa? Menurut kamu di sini yang HP hilang, oke. Kira-kira kenapa penyebab HP hilang? Satu, teledor, maling. Ya, kalau teledor, maling. Solusi kamu apa? Supaya mencegah tidak terjadinya kehilangan lagi. Hati-hati. Bentuk ininya, bentuk ilmiahnya, kita harus lihat. Tadi nih, secara sains. Kita lihat secara sains. HP hilang kan, sering hilang di kelas. Satu, karena manusianya teledor, ya kan? Teledor karena manusianya itu mungkin kesibukan atau kebanyakan pikiran. Teledor. Kedua, maling. Kenapa maling terjadi? Karena orang itu butuh sesuatu. Ya, mau makan, mau apa, atau memang dia ada punya penyakit. Kleptomania. Ya, benar kan? Klepto itu suka ngambil barang tapi dia nggak menyadari bahwa itu penyakit, suka aja. Itu klepto. Iya. Belum pernah? Belum pernah lihat? Itu udah kebiasaan. Itu udah kebiasaan. Hah? Nah, dengan menyadari itu adalah sainsnya, ilmunya. Dari penyebab-penyebab tadi kamu bisa cari solusinya. Satu, dengan teknologi boleh. Contohnya apa? CCTV. Itu kan solusi supaya mencegah. CCTV itu bagian dari teknologi. Nah, sekarang teknologi CCTV sudah ada AI-nya. Dia tahu walaupun gelap-gelap dia bisa membaca dengan ada inframerah atau dengan pergerakan seperti apa. Itu hasil kolaborasi. Jadi udah, sains udah ketemu. Kamu tinggal mengkategorikan saja mana yang termasuk sains, mana yang termasuk teknologi, mana yang termasuk engineering, mana yang termasuk matematik. Matematik, kira-kira kehilangan jam berapa? Kalian sudah tahu hitung-hitungannya seperti itu. Itu kan harus dipahami, dihitung. Nggak bisa asal prediksi. Atau kita mau menjebak malingnya bagaimana? Gitu. Ya, ini tujuannya. Selanjutnya profil pelajar Pancasila, kita nanti harus bisa bernalar kritis, menganalisa masalah itu bernalar kritis maksudnya. Masalah-masalah yang kecil, misalnya nih, kenapa kok setiap hari saya pakai kaos kaki putih, kaos kaki putih saya cepat kotor? Kok di sini ada rak-rak buku berantakan, tapi ada piket, tapi tidak rapi? Itu kan harus dianalisa. Kenapa? Apakah piketnya terlambat datangnya, ataukah malas? Harus dikasih apa? Apakah dikasih umpan gitu? Supaya dia bisa bergerak menyelesaikan masalah-masalah tadi. Itu kreatif, menghasilkan gagasan solusi, kemudian gotong royong, berkolaborasi bareng-bareng. Nah, kenalan ya. Tadi sebelum itu Mbak datang, saya udah ngomong berapa kali terkait mentoring? Bapak. Anda mentoring belum? Berapa kali Kai? Bapak nanya. 5. 1. Infinity. Kejadian. Ya. Jadi itu biasanya orang tua punya kayak begituan.
Jadi kalau misalnya kamu ragu sesuatu, ingin melakukan sesuatu, jangan lakukan. Gue malah mau pergi nih, gak usah pergi. Berarti kalau harus sekolah terus. Saya kalau lagi ada masalah keluarga, bete banget, mending saya izin, Pak, saya izin, mohon maaf. Kenapa? Ngefek ke kalian semua nanti, materi semua hancur. Belum nanti saya bakal masalah dengan guru-guru lainnya, itu biasanya kejadian. Ini aja ya, biasanya kalau udah gak enak banget. Atau misalnya ditawarkan sesuatu, kamu mau beli mobil atau beli rumah, misalnya. Gitu. Kamu merasa, kayaknya enakan beli rumah aja kali. Ini mobil ini enak loh, gratis, saya kasih kamu. Kalau emang kamu nggak pengen tuh mobil, ya jangan terima. Hati-hati kalau mainnya ini loh ya, rasamu. Kan saya bilang tadi, kenapa tadi kejadian kebiasaan orang tua punya rasa seperti itu. Kalau kamu merasa sesuatu ganjil, ya jangan dilakukan, jangan sampai rasa. Oke, lanjut. AI ada di sekitarmu. Kenalan yuk. Pernahkah kamu heran kenapa Spotify bisa merekomendasikan lagu yang pas banget dengan seleramu? Atau saat kamu bertanya pada Google Assistant dan langsung dapat jawaban? Dia baca story. Sering nonton. History dari apa? History artinya apa? Sejarah atas apa? Terus surat siapa? Kitanya. Berarti jejak digital kita tercatat semua. Kamu nonton apa, kamu dengerin lagu apa, itu akan terdata. Ya. Jadi sudah dipastikan nanti ada suatu sistem yang mencari data itu dan mengepaskannya ke kita, karena ini dia tahu dari mana itu punya kita, karena dari satu. Iya, tapi biasanya fokus utamanya adalah email kita, akun dari kita. Sekarang misalnya kalau gampang sekali ketika kita pengen ngecek HP teman atau HP saudara, dia sering browsing apa? Ya kan? Mau YouTube, mau apa? Itu pasti karena ada. Ya, history yang baca history dan mengelola history itu adalah suatu entitas baru. Kita bisa mengenalnya dengan kecerdasan artifisial. Ya, lanjut. Jadi apa sebenarnya AI itu? Baik. Air. Apa AI? Iya, gue tahu itu artinya. Sesuatu yang ada di hatimu. Bisa juga loh. sesuatu yang mengajak histori. Apa? AI. Rapat. Aplikasi. Ya? Ya bahasamu aja, jangan pakai bahasa resmi. Jadi adanya algoritma yang digunakan untuk itu. Gak tahu bang, itu mas Apa? Untuk belajar. Ya untuk Iya itu. ya itu. Dia aja pakai Jawaban itu ya. Oh iya. Oke. Jadi Bibi. Ini. Tadi hampir benar dikatakan oleh anak. Program komputer atau mesin Yang Meniru kecerdasan manusia. yang dirancang untuk meniru kecerdasan Kayaknya manusia. kita yang niru dah. AI bisa belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, dan bahkan beradaptasi tanpa harus diperintah di setiap langkahnya. Ini kecerdasan artifisial. AI jago di angka, manusia jago di rasa.
Apa kaitannya tadi saya ngomong ngalor ngidul? Tiba-tiba kucuk-kucuk Allah datengin tuh orang tua, nanyain, udah mentoring belum? Apa AI seperti itu? Iya. Bisa jadi. Makan belum? Meskipun canggih, AI dan kecerdasan manusia itu berbeda loh. Mari kita lihat perbedaannya. Apa tuh? Nah, Wis. Mbak Ai tidak punya perasaan, hanya mengikuti instruksi dan data. Mbak Ai belajar dari data dan program yang sangat banyak. Butuh ribuan gambar untuk kenal kucing. Dari atas, dari depan, dari belakang, dari kiri, kita harus masukkan. Ya. Kemudian hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kan kita sudah belajar pola, dia lihat 24, 68. Dia belajar dari itu. Tapi kalau Mas Yogo bisa berpikir sendiri, punya perasaan dan kreativitas untuk menciptakan ide baru. Kalau Mbak Ai harus dikasih prompt dulu, idenya apa ya untuk tahun ini. Kemudian bisa belajar banyak hal dari sedikit contoh dan beradaptasi lewat interaksi sosial. Bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Mbak Ai ingat, hanya sebagai tool. Apa itu? Alat bantu dan teman kolaborasi. Keputusan tetap ada di kalian. Dia nggak punya feeling. Dia nggak punya feeling. Ya, walaupun canggih, manusia bisa banyak yang kalah terhadap Mbak Ai, tapi tetap dia tidak punya rasa. Intinya, nah tadi saya ngomong, Mbak Ai itu alat bantu yang sangat kuat. Jadi kalau mau nyari pembantu nggak usah bayar ke yayasan. Tapi kreativitas, intuisi, dan empati manusia lah yang membuatnya menjadi lebih bermakna. Contohnya HP. Kalau buat belajar atau meningkatkan ibadah kamu bagus. Tapi kalau bisa di luar negatif pun kita bisa, itu tergantung siapa pemakainya. Termasuk pisau. Pisau ini sama seperti air. Ya, kalau buat bikin makanan, sayuran atau apa motong-motong bagus, tapi kalau buat jelek. Jadi yang bikin bermakna itu adalah usernya. Ya. Ya. Bagaimana cara kerja AI? Nah, input, proses, output. Nih, saya mau terangin. Kamu belajar, inputnya dari siapa? Bapak, Ibu. Saya ngasih input nih. PPG yang akan dilakukan oleh Bapak atau guru-guru yang lain itu dia belajar bagaimana memberikan input yang bermakna buat kalian. Yang olah siapa? Kamu semua. Kamu sendiri yang olah. Tadi yang saya bilang, pisau saya kasih pisau kamu. Yang olah kamu. Pisau mau buat apa? Buat nodros, buat nebang apa? Buat motong apa? Jadi kami ini hanya input. Guru itu memberikan informasi pengetahuan itu input buat kalian. Yang malah kalian sendiri. Nanti mau jadi apa? Kami nggak bisa maksa kamu supaya pintar, supaya tidak. Kami hanya memberikan informasi dan pengetahuan. Nih mana yang bagus, mana yang baik, berdasarkan experience dan pendidikan yang kami dapat. Begitupun Mbak Ai. Mbak Ai diberi makanan, data-data banyak semua, input semua sama. Kami pun mendapatkan input dari pengalaman, dari kursus, dari pelatihan, sama. Muter terus. Ya. Jadi adanya input, data ini bisa teks, gambar, perintah suara, angka, klik. Yang kamu lakukan tadi katanya history, mencatat di dalam history, itu input. Kamu ngetik apa di Google itu input. Kamu ngomong apa di WhatsApp itu input. Ya. Input. Nah, dari input itu nanti diproses, dicerna,
Kalau kata bahasa kecerdasan artifisial mah pelatihan data, dilatih. Kalau kamu dengan pengalaman A, kata B, kata C diolah, oh sugus itu enak ya, manis ya. Tapi contoh gini, saya bilang, ini saya bagi guru ngomong, kopi pahit, gula manis. Kamu tahu dong jadinya sebelumnya tidak tahu bahwa kopi pahit, gula manis. Apa kamu pernah merasakan misalnya? Kan belum pernah. Cuma saya doang yang pernah merasakan. Tapi kamu belum pernah merasakan rasanya pahit seperti apa. Saya pengen tanya kamu, pernah nggak rasanya putus cinta? Saya ngomong pernah, karena merasakan. Saya bercerita putus cinta itu sakit. Kata siapa? Oh sakit. Masuk pacar aja kayak gitu jadi sakit. Ntar ngerasain. Allah ngajarin nanti. Nah, yang mengajarkan kamu merasakan itu bukan bapak, bukan ibu. Allah sendiri yang mendatangkan lewat kejadian-kejadian. Apa yang kedua? Nah, orang yang akalnya tinggi biasanya harusnya bisa tegak lurus dengan ini. Saya sudah pernah ngomong belum? Di sini di akal. Ini adalah tempatnya. Saya pernah ngomong nggak di kelas ini? Akal itu tempatnya makhluk itu. Semakin dia pintar, maka semakin banyak godaannya ini. Karena semua dipertimbangkan dengan ini, tidak dengan ini. Lope, nah, lope ini fair. Kalau saya ngomong ini fair. Ya, Apa? enggak Pak. Jadinya dapat. Ya. Fair itu gimana? Ini perumpamaan. Nah, kayak AI kan untuk bisa memahami bahwa love ini sama aja dengan fair, AI itu dikasih data dulu. Mbak Ai, ini lope bisa jadi kasih sayang ya. Ini lope bisa jadi keimanan ya. Lope ini bisa jadi bentuk hati ya. Lope ini bisa jadi apa gitu. Lope. Balik lagi tadi. Yang memberikan proses atau pengalaman kamu bisa memahami itu Allah sendiri. Rasanya pernah ditipu? Pernah nggak ditipu? Pernah. Rasanya bagaimana? Coba kamu ceritakan ke orang lain, pasti lebih bermakna menceritakannya ketimbang orang itu belum pernah merasakan itu sendiri. Ya, kalian bisa lihat kok orang cerita atau berbicara, kalau dia belum pernah mengalami sendiri maka rasanya tidak ada. Nah, terakhir adalah keluaran atau output, prediksi dan hasil lainnya. Setelah pintar, Mbak Ai akan menggunakan pengetahuannya untuk menghasilkan sesuatu. Hasilnya bisa berupa keputusan, hasil karya seni, prediksi atau saran. Contohnya, Google Maps memprediksi macet berdasarkan data lalu lintas sebelumnya. Jam ini di daerah A biasanya macet, tapi entah kenapa besok tiba-tiba lancar. Itu ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh AI. AI itu hanya berdasarkan pola dan angka. Ingat itu. Baik ya. Oke. Lanjut. AI pun punya kekuatan-kekuatan, termasuk kamu semua. Kekuatannya Noval beda, Agna beda, Kainaya beda, Ben juga beda. Ben. Nah, kamu termasuk yang mana ini? Tidak semua Mbak Ai sama. Berdasarkan kemampuannya Mbak Ai dibagi menjadi 3, level 3. Jadi support. Ini yang keluar dari surga nih. 4. Karena dia bisa mengatakan saya lebih bagus kok perbuatnya ditimbang dari kamu.
Contoh. Ya. Kalau sudah diri kamu bisa mengatakan saya lebih bagus dari dia, saya lebih kaya dari dia, saya lebih mampu dari dia, itu sama aja dengan udah tahu kan? Berarti ada di dalam sini kamu, mindset kamu yang berpikir itu. Sampai sini ada pertanyaan? Level 1 Mbak Ai, sisi spesialis Ani namanya, sangat hebat, bahkan bisa super, tapi hanya untuk satu tugas spesifik. Contohnya penerjemah bahasa, asisten virtual Siri, Netflix. Kemudian artificial general intelligence, si serba bisa, si spesialis berarti khusus, serba bisa, setara, ya, bisa beradaptasi, belum ada. Ya, kemudian level 3 super intelligence, si jenis super, melampaui kemampuan kognitif manusia di bidang hampir di semua bidang. Coba lihat begitu. Level 4. Kayak mie apa? Bedon. Oke, bagian 3. AI beraksi contoh di berbagai bidang. Nah, ini dia nih. Pendidikan, kesehatan, industri manufaktur, kemudian seni kerajinan, kuliner, resep inovatif, kemudian manusia dan AI kolaborasi, kerjasama. Nah, ini dia nih. Mantap. Halusinasi. Nah, apa itu halusinasi? Data, baca. Baca halusinasi data. Mengarang. Ini yang sangat urgent, hati-hati. Kalau Mbak Ai itu dimasuki paham komunis, ajarannya tentang komunis, maka segala macam hasil dari Mbak Ai itu isinya tentang komunis secara tidak langsung. Oke, saya kira cukup sampai sini. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada